Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Charlie Cynthia Melita Samiati dengan NIM 210411100009. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang UTS Strukdat yaitu insertion sort. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuat sebuah fungsi. Di sini saya menggunakan fungsi bernama insertion sort yaitu dengan parameter data. Nah, di baris kedua ada sintak perulangan yaitu for i in range 1, len data. Jadi nanti itu mulai awalnya itu yaitu 1, lalu sampai akhirnya itu len data atau panjang atau jumlah dari data itu tadi ada berapa. Lalu di baris ketiga yaitu print data, di baris keempat sementara sama dengan data indeks ke i. Jadi nanti data indeks ke i ini akan ditaruh di sementara, variabel bernama sementara. Lalu di baris kelima saya menggunakan sebuah variabel baru bernama temp untuk menampung i dikurangi 1. Jadi di sini i dikurangi 1 digunakan supaya iterasinya nanti itu kan seandainya iterasinya ada 5, jadi nanti 5 dikurangi 1. Jadi ada 4. Jadi seandainya datanya ada 5, nanti iterasi yang akan berjalan yaitu ada 4. Lalu di baris ke-6 saya menggunakan sebuah sintak perulangan berupa while temp lebih dari dan sama dengan 0 and sementara lebih dari data indeks ke temp. Jadi temp lebih dari dan sama dengan 0 nanti jika tempnya ini kurang dari 0 atau ternyata sudah selesai, nanti iterasi akan secara otomatis akan berhenti sendiri. Dan sementara lebih dari data indeks ke temp berarti nanti sementaranya seandainya 70 ini sementara. Jadi data temp ini adalah maaf, sebentar ini di terlebih dahulu. Nah, seandainya 70 merupakan sementara, nah nanti itu berarti yang ada di data ketemnya itu adalah 34. Jadi nanti akan dicek persatu persatu, yaitu sementara itu 70 itu lebih dari 34 atau tidak. Nah, jika lebih dari 34 berarti nanti akan ditaruh di tempatnya itu. Lalu program akan mencoba mencari lagi, program akan melanjutkan lagi ke data yang selanjutnya. Nah, di sini kan menggunakan n, jadi nilainya itu harus berupa true dan true. Jika true dan false berarti tidak bisa. Program itu akan berhenti secara otomatis. Nah, di baris ketujuh yaitu data indeks ke temp plus 1 sama dengan data indeks ke temp. Jadi data indeks ke temp plus 1 ini akan ditampung di dalam data indeks ke temp. Di baris ke-8 yaitu temp min sama dengan 1. Atau bisa dituliskan dengan temp sama dengan temp min 1. Di baris ke-11 yaitu print, kita bisa print langsung iterasi, data. Jadi nanti itu kita bisa tahu proses dari iterasinya satu persatu. Bisa ditampilkan. Lalu di baris ke-12 itu di sini berada di itu sisinya while. Data indeks ke temp plus 1 sama dengan sementara. Jadi data indeks ke temp plus 1 itu akan ditampung di dalam variabel bernama sementara itu tadi. Nah, di sini saya menggunakan data contohnya itu 70, 55, dan seterusnya. Caranya itu mudah, tinggal disebutkan fungsinya yaitu insertion sort, parameternya. Setelah itu kita tinggal print data terurut, data supaya kita bisa tahu nanti bedanya dari data yang awal sama data yang akhir. Dan ini sudah terurut dan iterasinya juga sudah tertampil semuanya. Jadi data terurut itu dari yang terbesar dari ke kecil, yaitu atau bisa disebut descending. Jadi 88, 70, 66, seterusnya. Di sini saya akan menggunakan 2 contoh lagi. Pertama yaitu data yang menggunakan angka yang sangat besar, misal 400, 500, 120, 700. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini kan langsung ya bisa dilihat kalau langsung terurut yaitu data yang paling besar antara data-data tersebut ada 700, data yang paling terkecil di antara data-data tersebut adalah 120. Kita coba lagi menggunakan jarak-jarak yang agak kecil, 5, 8, 6, 14, 1, 7. Kita coba.
sudah terlihat kalau iterasinya ini akan berkurang satu atau iterasinya itu akan berkurang dari jumlah datanya. Seandainya jumlah datanya ada 7, berarti nanti iterasinya akan ada 6. Ada 6 bagian maksudnya. Nah, di sini bisa kita lihat jika iterasi ini adalah iterasi pertama, iterasi kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini, dan keenam ini. Dan data terusnya sudah bisa tertampil. Dan itu tadi penjelasan saya tentang soal struktur data UTS. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.